Halo everyone, Assalamualaikum. Gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, di video kali ini aku dan teman-teman akan membahas mengenai tugas RBL Fisika atau Research Based Learning dengan mengangkat judul Penerapan Hukum Bernoulli pada Cerobong Asap Pabrik. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Halo, perkenalkan saya Ayutri Oktariana Dewi dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, saya Wulan Rahmawati dari Prodi Biologi. Perkenalkan, nama saya Fitri Amelia Permadi dari Prodi Biologi. Perkenalkan, nama saya Putu Yunanda Putri dari Prodi Biologi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irina Muawana dari Program Studi Biologi. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlaku untuk fluida dinamis atau fluida yang bergerak. Fluida sendiri adalah zat yang bisa mengalir, jadi bukan cuma air ya guys, melainkan ada juga wujud gas. Hukum Bernoulli membahas mengenai bagaimana hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenisnya. Dalil Bernoulli menyimpulkan bahwa pada fluida yang mengalir dengan kecepatan lebih tinggi, maka tekanan yang diperoleh akan lebih kecil. Dari gambar di atas, kita dapat melihat bahwa ketinggian H2 energi potensial yang dimiliki fluida jauh lebih besar daripada ketinggian H1. Sehingga Bernoulli mengatakan bahwa tekanan pada fluida akan semakin kecil bila terjadi penambahan ketinggian pada pipa. Hukum Bernoulli ini diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik. Nah, teman-teman masih ingat kan rumusnya? Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial, atau EM sama dengan setengah mv kuadrat ditambah mgh. Nah, berdasarkan rumus kekekalan energi mekanik tersebut, ketika dihubungkan dengan tekanan, maka akan berlaku persamaan tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan, atau P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Massa yang disimbolkan dengan M bisa disubstitusikan dengan massa jenis yang disimbolkan dengan rho pada kedua ruasnya. Maka, jadilah persamaan hukum Bernoulli yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Dengan keterangan, P1 dan P2 adalah tekanan pada ujung pipa 1 dan pipa 2 dalam satuan Pascal. Rho 1 dan Rho 2 adalah massa jenis fluida 1 dan 2 dengan satuan kilogram per meter kubik. V1 dan V2 adalah kecepatan aliran fluida pada pipa 1 dan pipa 2 dengan satuan meter per sekon. H1 dan H2 adalah ketinggian penampang pipa 1 dan pipa 2 dalam satuan meter. Dan yang terakhir adalah G. G adalah gravitasi dengan nilai ketetapan 9,8 dalam satuan meter per sekon kuadrat. Hukum Bernoulli diterapkan salah satunya pada cerobong asap. Cerobong asap berfungsi sebagai ventilasi pembuangan panas, gas buang atau asap yang dihasilkan dari kompor, tungku perapian, ataupun pabrik-pabrik menuju ke atmosfer. Cerobong asap biasanya dibangun vertikal atau mendekati vertikal. Maksudnya, posisi cerobong asap tersebut tegak lurus dengan permukaan bumi. Nah, hukum Bernoulli bekerja pada saat cerobong mengeluarkan asap. Asap yang dihasilkan memiliki suhu yang tinggi, sehingga mengakibatkan massa jenis udara kecil, dan asap mudah bergerak ke atas. Hal ini sesuai dengan hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa jika pergerakan aliran udara tinggi, maka tekanannya menjadi kecil. Begitulah sebaliknya. Bagian atas cerobong asap berada di luar ruangan,
dan terdapat angin yang berhembus di sekelilingnya. Akibatnya, tekanan udara di sekitarnya menjadi lebih kecil. Udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah, sehingga asap dari dalam dapat keluar melalui cerobong. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kardus, pena, gunting, cutter, lilin, lem tembak, glue gum, kertas manggis, dan penggaris. Langkah selanjutnya, potong kardus sesuai dengan pola berbentuk trapesium dengan ukuran 20 x 25 cm dan persegi panjang dengan ukuran 15 x 20 cm, masing-masing sebanyak 2 buah yang akan digunakan sebagai sisi untuk cerobong asap. Lalu buat lagi persegi panjang dengan ukuran 15 x 25 cm sebanyak 1 buah yang akan digunakan sebagai penutup bagian atas. Selanjutnya, buatlah pola persegi panjang untuk cerobong dengan ukuran 3 x 30 cm. Lalu gorekan menjadi sebanyak 4 bagian dan satukan menggunakan lem. Setelah semua bagian terpotong, lapisi kardus dengan menggunakan kertas manggis. Satukan kardus yang telah terpotong tadi hingga membentuk sebuah bangun ruang trapesium. Lubangi bagian atas dengan lebar 3 x 3 cm. Masukkan kardus persegi panjang dengan ukuran 3 x 30 cm yang telah disatukan ke dalam lubang tersebut. Selanjutnya, letakkan lilin atau kertas yang sudah terbakar di bawah cerobong asap. Lalu tunggu hingga mengeluarkan asap. Amati volume asap yang keluar dari cerobong asap tersebut. Nah, salah satu keunikan dari cerobong asap pabrik yaitu menggunakan filter asap dengan mengkonversikan limbah panas menjadi listrik. Tegangan yang dihasilkan bisa mencapai 36 volt DC. Filter asap ini menggunakan metode listrik statis dengan efisiensi mencapai 90%. Selain itu, adanya sistem filtrasi asap dapat mengurangi polutan yang dapat merusak kualitas udara. Kekurangan cerobong asap yang tidak menggunakan sistem filtrasi yaitu menyebabkan emisi yang dikeluarkan gas buang, misalnya karbon dioksida, karbon monoksida, dan hidroksida, yang merupakan jenis gas berbahaya dan dapat menyebar luas serta menyebabkan gangguan pernapasan bahkan kematian. Untuk pembuatan cerobong asap, sebaiknya dilengkapi sistem filterisasi karena dengan begitu, lingkungan dapat tetap terjaga dari polusi udara serta dapat tetap mendapatkan manfaat dari penerapan hukum Bernoulli pada cerobong asap.